Nah, qala al-mu'allifu rahimallahu taala, masih di bab 32 ini. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka, lihat. Kafikallahu wahdahu wa kafi atba'ika. Cukuplah Allah yang mencukupimu dan yang mengikutimu, wahai nabi. Ya. Wahai nabi, cukuplah Allah yang akan mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya, ai kafihi. Allah akan mencukupi segala urusannya. Mana global dari dua ayat ini? Lihat. Yukhbirullahu subhanahu nabiyahu. Allah mengabarkan kepada nabinya, wa ummatahu, dan umatnya, bi annahu huwa wahdahu kafihim, bahwa Allah sematalah yang mencukupi mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka tidak butuh kepada siapapun. Fal yakun tawakkuluhum wa raghbatuhum alaihi wahdah, maka wajib tawakal dan berharapnya itu hanya kepada Allah semata. Kama ja'ala subhanahu likulli amalin jazaan, sebagaimana Allah jadikan bagi setiap amalan itu balasan. Faja'ala jaza'at tawakkuli alaihi kifayatuhu lil mutawakkili. Kasih garis bawah nih. Maka Allah jadikan balasan bagi tawakal itu adalah pemenuhan Allah terhadap semua kebutuhan orang yang bersandar pada Allah. Ya. Nah, fa idza kana Allah subhanahu kafiyan al-mutawakkil alaihi wa hasbahu, ya, sehingga apabila Allah menjanjikan untuk memenuhi orang yang bertawakal padanya dan mencukupi semua kebutuhannya, ya, wa waqihi, ya, dan menjaganya, fala mut'imu fihi li aduwin, ya, fala, ya, muta' tamma'a yutam, ya, fala mutmi', ya, maka tidaklah ada yang memberikan ketamakan kepada musuhnya. Maksudnya tidaklah pantas untuk memberikan harapan untuk dicukupi itu kepada musuh Allah, kepada selain Allah. Ya. Keterkaitan dua ayat ini dengan bab annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli 'alallahi li annahu wal kafi liman tawakkal alaih. Bahwa dua ayat ini menunjukkan wajibnya bertawakal pada Allah, karena dialah yang mencukupi siapa yang bertawakal kepadanya. Faedah yang pertama, wujubu tawakkuli 'alallahi li annahu min a'dhami anwa'il ibadah. Wajibnya bertawakal pada Allah karena itu merupakan jenis ibadah yang paling besar, termasuk jenis ibadah yang paling besar. Dua, bayanu fadli tawakkuli 'alallahi wa faidati. Penjelasan keutamaan bertawakal pada Allah dan faedahnya. Wa annahu a'dhamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'id durri. Dan tawakal itu termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Ya. Lalu yang terakhir, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jadi intinya begini, dua ayat ini mewajibkan kita untuk bertawakal kepada Allah semata. Kalau kamu bertawakal wahai orang yang beriman, pasti Allah akan mencukupi. Gampangnya begitu. Ya, dalam semua urusanmu, sandarkan pada Allah. Kerjakan sebab, sandarkan pada Allah. Nah, inilah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu dia kerjakan sebab, setelahnya dia sandarkan akibatnya, dia sandarkan hasilnya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak beriman, dia kerjakan sebabnya semata. Dia lalai bahwa yang memberikan akibatnya itu adalah Allah, yang menentukan hasil akhirnya itu adalah Allah. Sehingga dalam dia mengerjakan sebab biasanya ada dua modelnya. Yang pertama, dia hanya bersandar pada sebab itu semata, lalai terhadap Allah. Atau yang kedua, dia setelah bersandar kepada sebab, dia setelah mengerjakan sebab, dia bersandarnya kepada selain Allah. Makanya mereka butuh jimat, mereka butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Ya, dipahami ya. Nah, dalam ayat ini kita jelaskan bahwa wajib kita itu hanya menyandarkan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Terakhir dalam bab ini,
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah ai kafina fala natawakkalu alaihi. Cukuplah Allah yang mencukupi kita, maka kita tidak bertawakal pada selainnya. Ya. Wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil artinya al mauqulu ilaihi umuru ibadihi, yang dipasrahkan kepadanya segala urusan hambanya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mencukupi kita. Dialah sebaik-baik yang dipasrahi urusan. Qalaha Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan kalimat ini hina ulqiya finnar, ketika dilempar ke neraka. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berkata dengan kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil ini hina qalu lahu, ketika musyrikin berkata pada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sungguhnya orang-orang musyrikin, manusia, telah berkumpul untuk mengepungmu wahai Muhammad, maka takutlah pada orang-orang itu. Ya, maka justru fazadahum imana, maka bertambah kepada mereka, pada orang-orang yang iman itu, keimanannya. Ini kisah terjadi ketika perang Ahzab, ya, di mana Nabi akan diserang oleh 10.000 pasukan. Ya. Wa qalu, kemudian Allah mengatakan di sini wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, dan orang-orang yang beriman itu mengatakan cukuplah Allah, ya, yang memberi kecukupan kami, dan dialah sebaik-baik yang dipasrai urusan. Rawahul Bukhari dan Nasai. Mana global dari athar ini? Yarwi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma, anna hadhil kalimatal azimah, bahwa kalimat yang agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil ini, qala hal khalilani Ibrahim wa Muhammad, telah diucapkan oleh dua kekasihnya Allah, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, fi mauqifaini harijaini, dalam posisi yang sangat sulit, lakiyahuma, yang mereka temui, min qaumiha, dari gangguan kaumnya. Wa dzalika hina da'a Ibrahimu qaumahu ila ibadatillahi fa'abau wa kassara asnamahum. Maka Nabi Ibrahim dulu yang diceritakan di sini. Ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, lalu kaumnya itu menolak. Mereka, kemudian Nabi Ibrahim mematahkan patung-patung mereka. Fa'aradu an yantasiru laha fajama'u hataban wa adarmu, ya, lahu naron wa adramu lahu naron, ya. Kemudian kaumnya itu pingin untuk berhenti dari gangguan Nabi Ibrahim menurut mereka, ya, diajak beribadah tuh gangguan menurut orang-orang musyrikin ini, sehingga mereka mengumpulkan kayu lalu mereka nyalakan, ya, waramauhu bil manjaniq, dan Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik. Manjanik ini pelempar batu api itu loh kalau perang. Ya, ini di antara para ulama menyebutkan faedahnya ini Nabi Ibrahim ini dibikinkan kubangan api yang sangat gede sekali. Karena kalau kubangannya nggak terlalu gede dilemparkan dengan tangan aja bisa. Tapi karena saking gedenya apinya, saking gedenya kubangannya apinya, maka dilemparkannya dari agak jauh begitu. Sehingga orang-orang tidak kepanasan pula, Masya Allah. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanik itu ke tengah-tengah kubangan api tersebut. Faqala hadhil kalimah. Maka Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini. Faqala Allahu linnar, maka Allah pun berkata kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu api dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Dalam kalimat dingin dan selamat, di antara para ulama dalam tafsirnya menyebutkan bahwa apinya itu dingin tapi menyelamatkan. Kalau dingin lalu dingin sekali kan Nabi Ibrahim juga sulit kan. Nah, tapi dingin dan enak sehingga akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Bahkan dalam satu tafsir, kalau saya tidak salah adalah tafsir Tabari, beliau mengutipkan bahwa ibunya Nabi Ibrahim sampai mendekat ke api itu, ya, sampai Nabi Ibrahim berhasil memeluknya. Ini menunjukkan apinya Nabi Ibrahim menjadi dingin dan selamat itu, subhanallah. Tapi orang-orang yang lihat, ya, itu kan Raja Namrudnya melihat dengan seluruh bala tentaranya kan, ya, menyiapkan
pasukan untuk benar-benar membuat perayaan pembakaran Nabi Ibrahim itu. Ya mereka sampai keheran-heranan. Dan dalam riwayat Tabari pula disebutkan apinya ini enggak hanya beberapa menit saudara-saudara, tapi sampai beberapa hari ceritanya itu. Saking banyaknya kayu yang dibakar untuk Nabi Ibrahim, subhanallah ya. Tapi inilah ya pertolongan Allah kepada orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah. Paham? Tapi ini kejadian Nabi Ibrahim. Wahinama arsalat Quraisyun ila Muhammadin, dan kejadian pada Nabi Muhammad. Ketika Quraisy ya mengirim utusannya kepada Muhammad, tatawa aduhu wa taqul, yang mengancam Nabi Muhammad dan mengatakan inna qad ajma'na sayra ilaika wa ila ashabika li nastasilakum, sungguh wahai Muhammad kami telah bersiap untuk memerangimu, ya kami bersiap untuk menghabisimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalika hadhil kalimatil azimah, maka Nabi pun mengucapkan kalimat yang mulia ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlil lam yamsashum su'un. Surat Ali Imran ayat 173. Mereka orang-orang yang tadinya datang mau ngepung Nabi dalam perang Ahzab ini 10.000 pasukan ya. Lalu Nabi dengan sebab mengerjakan sebabnya itu membuat apa? Parit ya kan, dengan usulan Salman Al-Farisi. Hasil akhirnya orang-orang yang mau menyerang Nabi ini fanqalabu, mereka berbalik semua, bubar mereka. Binikmati minallahi wa fadlil lam yamsashum su'un, dengan nikmat dari Allah dan keutamaannya sehingga tidak menyentuh kepada orang-orang mukminin kejelekan apapun. Masya Allah ya. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika kondisi terdesak itu. Keterkaitan asar dengan bab anna fihi anna hadhil kalimat allati hiya kalimatut tafwid wal i'timadi 'ala Allah, bahwa kalimat yang berisi penyerahan dan bersandar pada Allah taala ini, hiyal kalimatul lati tuqalu 'indal kurubi wasyada'id, adalah kalimat yang seharusnya diucapkan ketika kita menghadapi situasi sulit. Nah, wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allahi fi daf'i kaidil a'da'i, yang ini menunjukkan ya sikap tawakal pada Allah dalam menolak tipu dayanya musuh. Jadi kita pun kalau kesulitan amat ya ucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paham ya? Tapi faedah yang kita bisa ambil, yang pertama fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini. Wa annahu yanbaghi an yuqala 'inda syada'idi wal kurub, dan ini hendaknya diucapkan ketika situasinya sulit. 2. Anna tawakkula min a'dhamil asbabi fi husulil khairi wa daf'i syarri fid dunya wal akhirah, bahwa tawakal itu termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya di dunia dan akhirat. 3. Annal imana yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik bisa turun. 4. Annama yakrahuhul insanu qad yakunu khairan lah, bahwa apa yang dibenci manusia terkadang itu bisa jadi malah baik baginya ya. Nah, selesai pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.